Bapak dan Ibu sudah disahkan dinas, gitu ya. Jadi itu akan aktif. Artinya pergeseran ini sudah bisa langsung digunakan. Apa sih fungsi pergeseran? Fungsi pergeseran itu untuk merubah perencanaan yang sudah Bapak dan Ibu buat, gitu ya. Untuk merubah. Contoh, itu saya di awal sudah menganggarkan komputer, tapi di tengah-tengah realisasi tiba-tiba, oh saya tidak butuh nih komputer, saya butuhnya printer. Nah itu boleh dirubah. Yang tadinya belanja komputer diubah jadi belanja printer. Boleh. Nah, termasuk yang kasus Ibu, saya tidak menganggarkan nih Pak beli masker gitu Pak di awal itu. Sekarang kan kita karena Covid butuh masker nih. Nah, Ibu bisa lakukan pergeseran ya. Tapi yang harus jadi catatan untuk Bapak dan Ibu ya, semuanya nih ya yang di sekolah, pergeseran ini ada aturan mainnya Bu ya. Boleh diubah kertas kerja tetapi tidak boleh lintas akun. Apa yang dimaksud lintas akun? Lintas akun itu terkait 3 jenis belanja. 521, 522, 523. 521 belanja pegawai, 522 belanja barang dan jasa, 523 belanja modal. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya begini, kalau Bapak dan Ibu di awal menganggarkan beli komputer. Komputer itu belanja apa? Oh, belanja modal. Boleh diubah, itu harus ke belanja modal lagi Bu. Contohnya printer jadi komputer jadi printer, itu boleh. Masih sama ya. Misalkan komputer jadi buku boleh tidak? Boleh, karena masih buku itu belanja berapa? 522, 523. Nah, itu harus tahu ya. 523 boleh ya. Karena masih satu jenis belanja. Yang tidak boleh itu begini Bu. Ibu belanja komputer digeserkan jadi belanja listrik, nggak boleh, karena satu belanja modal. Halo? Halo, iya. Masih kedengaran suara saya tadi Bu? Kalau tadi tidak Pak, baru kedengaran ini. Ya. Oh iya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ya. Jadi di pergeseran ini tidak boleh lintas akun Bu. Contoh kalau Ibu belanjanya awalnya belanja komputer, digeserkan jadi belanja listrik itu tidak boleh Bu, karena beda akunnya ya. Kalau digeserkan ke printer, ke beli buku boleh, gitu ya, karena masih satu akun. Gitu ya. Itu aturan dari pergeseran. Pergeseran juga aturan lainnya itu tidak boleh yang sudah direalisasikan. Contoh, Ibu sudah beli bukunya, tapi mau diubah itu tidak boleh. Karena sudah dibelanjakan gitu ya. Yang boleh diubah itu yang belum terrealisasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikutnya saya jelaskan caranya pergeseran ya. Nah, saya klik tombol pergeserannya, klik yes. Nah, ini sudah jadi Bu ya, pergeserannya sudah berhasil. Kalau mau dibatalkan tinggal klik pergeseran saja. Batal pergeseran ya, ini untuk dibatalkan. Kalau dalam masa pergeseran, catatan lagi untuk Bapak dan Ibu, itu jangan dulu belanja. Karena Bapak dan Ibu sedang melakukan pergeseran, artinya sedang merubah perencanaannya. Setelah diaktifkan seperti ini, buka kertas kerjanya Bu ya. Buka, nanti akan aktif lagi Bu. Ya, kita bisa lihat tuh. Namanya BOS Reguler Revisi ke-1. Berapa banyak sekolah boleh melakukan pergeseran? Itu kalau dari sistem bisa sampai 99 kali. Namun keputusan berapa banyaknya itu diatur oleh Dinas Pendidikan Bu ya. Diatur oleh dinas. Karena bayangkan kalau sekolah boleh melakukan revisi sampai 99 kali, Dinas Pendidikannya yang pusing Bu. Karena nanti harus mengesahkan ya. Nah, itu nanti dibatasi oleh dinas, bisa 3 kali, bisa 5 kali, itu terserah Dinas Pendidikan gitu ya. Oke. Sekarang saya klik. Nah, ini tuh sudah bisa dirubah lagi Bu ya. Sekarang saya misalkan Ibu tadi belanja buku ya Bu ya. Belanja buku mau saya ubah. Atau kasusnya misalkan kasus yang lain ya. Yang tadi Covid Pak, belanja yang tadi COVID ya. Covid itu Ibu mau belanja apa? Pertanyaan. Tentunya ini masker saja Pak, masker ya. Masker ya. Itu ada di belanja 522 atau 523 ya. Nanti disesuaikan saja ya Bu ya.
Misalkan kalau masker itu adanya di belanja, kita cek dulu ya, masker ada di belanja berapa gitu ya. Misalkan kesehatan, alat kesehatan. Oke, kita cek dulu ya Bu ya. Karena ini untuk kode rekening ini tiap daerah berbeda-beda Bu ya. Karena yang menyusun kode rekening itu adalah Dinas Pendidikan. Misalkan, nah ini ya. Ya, betul. Misal ini ya contoh. Nah, kalau seperti ini enak nih, tinggal diketik saja. Berarti 522 ya Bu ya. Ya. Berarti yang harus kita ubah adalah belanja 522 Bu. Ibu harus tahu nih, belanja 522 misal mana? Oh, ini sapu nih. Sapu itu nggak penting. Misalkan mau saya ganti ya. Bapak dan Ibu lihat dulu ke kanan ya. Ini sudah direalisasikan belum? Kalau belum terrealisasi di bagian penggunaan masih 0. Ini artinya belum dibelanjakan ya. Caranya bagaimana? Kenapa caranya bagaimana? Caranya hapus dulu Bu yang sapu. Ya. Kenapa harus dihapus Pak? Karena kita tidak punya anggaran. Lihat di bawahnya, kita anggaran yang belum digunakannya 0. Jadi kita tidak bisa buat belanja masker karena tidak punya uangnya. Salah satunya kita hapus dulu yang sapu. Saya hapus ya, yang sapunya saya hapus. Nanti uang yang sapu itu akan masuk ke bawah tuh Bu, 400.000. Ya. Kemudian ada lagi yang tidak penting nih, misalkan mau saya ganti ya. Jangan honor ya Bu ya, honor itu 521. Jangan, nanti gurunya langsung ngambek. Saya kasih contoh itu ya. Misalkan saya beli penghapus nih ya, penghapus nggak penting, saya hapus lagi. Nah, oke, saya hapus. Nah, kita sudah punya uang 600.000. Baru kita belanjakan, bikin baru ya, bikin. Nah, kesehatan, misalkan mana ya? Nah, ini kita kesehatan. Ini proses inputnya sama ya. Iya, baik. Saya kira sampai di sini jelas kayaknya Bu ya. Jelas Pak, saya sudah paham Pak. Nah, nanti tinggal dilanjutkan. Ini harus sampai 0 lagi baru kita pengesahan. Nanti Dinas Pendidikan yang melakukan pengesahan. Seperti itu. Nah, kemudian saya baca pertanyaan keduanya terkait buku ya Bu ya. Iya. Buku itu kan Ibu bingung. Saya harus belanja buku A, B, C, tapi di Arkasnya tidak ada. Bu yang mengelola daftar barang itu ada di Dinas Pendidikan. Yayan, suaranya kecil Pak. Oh, kecil ya suaranya. Baik. Terkait dengan daftar barang, baik itu buku maupun barang yang lainnya, jika tidak ada di aplikasi Arkas, Ibu bisa minta ditambahkan ke Dinas Pendidikan. Itu bisa gitu ya. Misalkan Pak ke Dinas Pendidikan, Pak ini buku yang ini belum ada Pak di Arkas. Nah, nanti Dinas Pendidikan akan menambahkan. Nanti setelah ditambahkan, Ibu cukup klik tombol sinkron supaya data yang ditambahkan tadi turun ke sekolah. Nah, nanti buku itu akan muncul di situ. Seperti itu Bu ya. Ya, baik. Sangat jelas Pak. Oke, baik. Makasih Pak Yayan. Sama-sama Bu, sama-sama. Baik. Luar biasa Pak Yayan. Kalau Bu Mansa sudah tersenyum berarti dia sudah puas dengan jawabannya ini. Intinya apa yang tadi Ibu tanyakan, inputnya itu ada di operator di Dinas Pendidikan ya Pak Yayan ya. Betul. Tinggal dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan saja Bu. Betul. Oke, terima kasih Bu Manse telah bergabung. Ini salam sehat untuk teman-teman di Biak Nunfor. Saya berpindah ke yang resen berikutnya, Ibu Nasrianti. Halo Bu Nasrianti. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini saya punya video enggak bisa ya karena memang dari komputernya yang enggak bisa. Oh iya, tidak masalah Bu. Tidak masalah. Ya. Ini Pak, pertanyaan saya kan kemarin saya kan ini tahap 1 dan tahap 2, alhamdulillah kita kan sudah LPJ itu sudah menggunakan Arkas ya. Nah, ini yang saya tanyakan tentang Dapodik. Saya kebetulan kan dari Makassar terus pindah kerja ke Timika begitu. Saya sudah terdaftar di Dapodik Kota Makassar, terus saya tuh mau dimasukkan ke Timika sini, cuma sampai sekarang ini saya punya operator tuh selalu ke dinas, cuma belum ada sampai sekarang. Jadi itu yang jadi permasalahannya itu pada saat saya input ini di Arkas itu biasa beda-beda namanya ya Pak. Biasa kadang itu nama bendahara yang lama di dalam Arkas itu.
Kadang saya print itu nama saya lagi, di BKU itu nama saya, terus pas di yang RKS-nya itu nama yang ini bendahara yang lama begitu. Terus solusinya bagaimana itu, Pak? Baik. Itu saja, Bu. Ada lagi tidak? Enggak ada, sudah terjawab tadi. Baik. Ini lagi-lagi saya sharekan lagi ya, Bu ya, biar kita sama-sama jelas. Terkait dengan intinya penanggung jawab, tidak hanya bendahara saja begitu ya. Penanggung jawab itu karena ada 3 ya. Ada 3 ya kadang-kadang bisa berganti gitu dalam 1 tahun, bisa 1 atau 2 kali atau mungkin tidak ada pergantian. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu kalau berganti bagaimana gitu ya. Sementara kan harusnya sudah berganti nama penanggung jawabnya sehingga nanti di laporannya itu kan tanda tangannya kok masih bendahara yang lama gitu ya. Betul. Nah, ini ada di bagian penanggung jawab, Bu. Di sini ya. Contoh saya berikan contoh begini, Bu. Ya. Pertama, Ibu di sekolah A misalkan itu menjadi penanggung jawab sampai bulan apa ya. Misalkan Ibu saya beri nama di sini bendahara 1 ya Bu ya, 01 ya. Nah, ini simpan dulu. Nah, kemudian Ibu bekerja di sekolah itu misalkan tidak full sampai Desember gitu ya. Ibu misalkan sampai bulan April misalkan atau Maret ya, sampai bulan Maret. Cukup diklik saja. Nah, ini maksud saya yang tadi saya jelaskan di awal itu. Ya Pak, suaranya putus ya. Itu digunakan. Misalkan bendahara 0 yang ke-1 itu sampai bulan Maret. Saya klik sampai Maret ya. Klik. Nah, nanti muncul ya Januari sampai bulan Maret bendaharanya yang ini ya. Yang 01 gitu ya. Sorry, saya balikan lagi. Nah, Januari lihat di atasnya Januari sampai Maret itu bendahara 01. Kemudian bendahara 01 ini pindah ke sekolah lain diganti dengan bendahara yang baru. Diisinya di mana? Di tabulasi yang ini. Ya, di April sampai Desember. Kalau kepala sekolahnya masih sama, itu tinggal dikopikan saja. Copy gitu ya. Nah, pastikan di sini. Kemudian nicknya juga saya copy. Saya pastikan di sini. Kemudian nama bendaharanya yang diganti bendahara 02 misalkan gitu ya. Nah, kemudian misalkan komitenya masih sama seperti ini. Nah, baru kemudian klik simpan ya. Nah, setelah klik simpan, perhatikan di sini muncul tombol penanggung jawab anggaran ya. Jadi nanti diklik dulu ininya, diklik. Nah, yang Januari sampai Maret itu yang penanggung jawabnya siapa gitu ya. Nanti setelah disahkan atau misalkan Ibu menjabatnya hanya Januari sampai Maret gitu ya. Oke, kemudian nanti ini kan ada lagi gitu ya. Ininya harus dirubah, pastikan di sini gitu. Nanti kalau sudah di oke, perbedaannya nanti sudah keluar Bu di bagian kita masuk ke pelaporannya nih ya. Nanti kalau misalkan di bos reguler, saya buka ya, bos regulernya saya tarik ke bawah, itu masih bendahara 01 ya Bu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya ini ada muncul notifikasi terus nih, muncul notifnya. Nah, kalau saya buka yang revisi ke 1, kira-kira udah rubah belum? Kalau misalkan belum, seperti ini. Saya contohkan dulu yang ini kan masih bendahara 1 ya Bu ya. Kenapa masih muncul seperti ini? Karena di bagian penanggung jawab sini yang revisi bos reguler ke 1 itu harusnya gunakan penanggung jawab yang ini, yang April sampai Desember. Saya klik oke ya. Nah, kalau sudah dirubah begini ada bedanya ya. Jadi kalau saya buka yang bos reguler revisi ke 1, nanti penanggung jawabnya sudah bendahara yang kedua. Seperti itu ya. Tapi kalau saya buka yang sebelum revisi, kita lihat di sini pasti bendahara 1 ya. Tuh bendahara 1. Jadi caranya seperti itu Bu. Ada di menu penanggung jawab. Kira-kira jelas tidak Bu? Halo, apakah suara saya ada? Ya, alhamdulillah sudah jelas ya Pak. Sudah jelas. Oke, ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, terima kasih Ibu Nasrianti. Mudah-mudahan permasalahan juga yang dihadapi oleh teman-teman lain bisa terjawab. Saya yakin udah pada menyimak luar biasa. Saya berpindah lagi ke yang resen berikut, Pak Yansen. Halo Pak Yansen. Selamat siang di Jakarta. Di Papua, selamat sore. Ya. Selamat sore Halo. Pak Yansen. Selamat sore Pak. Yo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Kalau di sini siang ini. Ya, di Jakarta pasti siang. Nah, mungkin kali kedua saya bicara lagi. Iya. Ya, ini terkait dengan. Halo. Halo. Iya, ada Bapak langsung Halo. saja Silakan, dengan Pak Yansen. pertanyaannya Pak. Ya, betul. Ini menyangkut Arkas ini. Ya, mengenai keabsahan untuk bendahara sekolah. Sebentar, nanti lanjutkan dengan yang lain lagi ya. Menyangkut dengan keabsahan bendahara sekolah. Ya, karena ya di sekolah saya bendahara yang lama adalah guru. Kemudian saya mau angkat bendahara tapi bukan guru. Kira-kira bisa atau tidak? Memang Halo? halo, iya Pak, kalau secara aturan itu kan bendahara bagusnya memang yang sudah terdaftar ya Pak ya, di yang sudah punya inilah ya. Tapi kalau memang tidak ada lagi pilihannya, ya itu boleh Pak, boleh. Ya, Jadi mungkin- utamakan dulu mungkin yang perlu memang bisa dibuktikan dengan SK ya Pak. Maksudnya begini Pak Yayan, beliau dulu punya bendara itu seorang guru. Lalu beliau ingin Betul. menggantikan bendara itu bukan guru supaya tidak mengganggu tanggung jawab yang seorang guru tadi. Nah, maksudnya begitu. Bisakah diganti bendahara baru yang bukan guru tadi? Pertanyaan beliau seperti itu. oh gitu, bisa Pak, bisa. Ya. Jawabannya Ah. bisa Pak. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan. Ini menyangkut tentang program untuk pembelanjaan di sekolah seperti yang sudah kami lakukan. Hanya sedikit terkait dengan Arkas ini. Nanti bagaimana dengan perhitungan pajaknya? Perhitungan pajak. Iya. Baik, Iya. bisa lebih spesifik Pak pajaknya? Pajak apa Pak kira-kira? Perhitungan untuk pembayaran pajaknya kira-kira seperti apa? Sehingga bisa jelas untuk kami juga. Karena kadang ya apalagi ini nanti online ya, online. Oke, Jadi, baik. Baik, begini Pak Yansen, terkait dengan pajak itu sebetulnya ada konfigurasi atau settingannya ada di Dinas Pendidikan Pak. Ya, terkait dengan belanja itu nanti saya coba tunjukkan ya Pak ya, sedikit tentang aplikasi yang Dinas Pendidikannya. Saya coba akan di-share screen-kan dulu. Mohon ditunggu, saya siapkan dulu. Sebentar Pak, saya siapkan dulu ya datanya supaya bisa dilihat sama-sama. Oke, saya share screen-kan dulu sebentar. Terkait pajak, terkait dengan pajak itu ada konfigurasinya di Dinas Pendidikan. Jadi nanti ini aplikasi yang saya buka ini aplikasi yang Dinas Pendidikan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang di sekolah tentu tidak menggunakan ini. Mungkin di sini juga ada dari Dinas Pendidikan. Nah, pajak itu bisa dikonfigurasi di sini, gitu ya. Dikonfigurasi kita tarik ke sebelah kanan. Nah, di sini ada settingan pajak ya. Kalau yang pegawai itu kan PPh 21 ya. Kemudian nanti yang belanja barang dan jasanya juga ada di sini ya. Ada PPN, ada PPh, ada PPh 23, ada SSPD. Semuanya itu disetting harusnya oleh Dinas Pendidikan, Pak. Apakah misalkan kegiatan atau rekening yang ini misalkan kena pajak, misalkan kena PPh atau kena PPh 23, tinggal nanti diaktifkan saja.
Ini contoh, ini yang aktif, ini PPN aktif ya. Ini PPh 21 tidak aktif. Itu settingan pajak itu Pak ada di Dinas Pendidikan. Jadi sekolah cukup menggunakan saja. Jadi kalau belanjanya itu ternyata sesuai dengan aturan harus kena pajak, maka otomatis nanti di aplikasi Arkasnya itu akan muncul pajaknya Pak. Jadi secara otomatis jadi. Nah, terkait dengan besarannya itu juga sudah di-setting di dalam aplikasi. Jadi sekolah sebetulnya di aplikasi Arkas ini cukup tinggal belanja saja Pak. Nanti kalau terdeteksi kena pajak nanti otomatis muncul Pak pajaknya. Gitu. Nah, lantas pembayarannya bagaimana ya? Pembayarannya disesuaikan gitu kan. Disesuaikan oleh sekolah. Nanti di rekapan penata usahaan itu nanti ada di bagian ini Pak, buku pembantu, Bapak tinggal diklik, nanti Bapak bisa lihat ya, di jenis reportnya itu saya ingin melihat pencatatan pajaknya. Nah, ini ada Pak. Ya, di sini ada buku pembantu pajak. Nanti bisa ditampilkan pajaknya setelah sekian lama kita belanja ada pajak gitu yang harus dibayarkan. Seperti itu. Jadi, sekolah itu cukup menggunakan aplikasi Arkas ini, nanti terkait perhitungan pajak dan lain sebagainya ada di settingan Dinas Pendidikan. Jadi bukan di bagian sekolah ya Pak ya untuk setting pajaknya. Begitu nanti dari dinas. Supaya apa? Supaya tujuannya karena terkait pajak ini tidak semua orang bisa mengerti pajak Pak. Begitu. Nah, supaya bagi yang tidak memahami pajak pun dia tidak melakukan kesalahan dalam inputnya. Makanya untuk settingan pajak itu ada di Dinas Pendidikan. Sekolah cukup tinggal pakai saja. Itu. Kalau ada permasalahan di bagian pajak, ada salah hitung atau salah apa, Bapak bisa sampaikan nanti ke Dinas Pendidikan untuk kemudian nanti Dinas Pendidikan mengecek apakah ada settingan pajak yang terlewat. Seperti itu Pak. Apakah Pak menjawab Pak Jansen? Ya betul. Sudah jelas Pak. Oke, baik. Ada lagi Pak? Ya, bendahara saya ada sama-sama ada duduk jadi sudah jelas. Oke. Baik, intinya seperti yang Pak jawab pemayan, Bapak bisa mengganti bendahara sesuai yang Bapak ingat. Intinya kalau memang ingin menggantikan yang non guru supaya lebih fokus itu juga lebih baik Pak, karena kalau gurunya jadi bendahara kapan dia ngajarnya lagi Pak, kasihan tanggung jawabnya cukup berat sekali. Betul sekali Pak. Yang penting Pak SK kan laporkan ke dinas, nanti didaftarkan lagi supaya bendahara yang terbaru resmi masuk di akun-akun yang seperti diserahkan oleh Pak Yayan tadi. Jangan lupa didaftarkan saja. Terima kasih Pak Jansen. Tadi udah pertanyaan kedua. Baik, saya kembali ke penanya berikutnya. Ini kayaknya makin sore juga makin tambah nih Pak Yan. Tadi saya lihat 8 ini. Oh iya. Bagus itu Pak. Iya, artinya kan apa ya? Ini sudah saya bilang semakin siang kita semakin panas ya. Padahal di papan. Baik, Pak SMP Negeri 1 Agats, silakan. Yang saya sudah lampirkan di monitor. Silakan pertanyaan ke narasumber kita. Ya, halo, selamat siang. Selamat Iya. siang. Ya, selamat sore untuk kita yang di bawah. Iya. Oke, berkaitan dengan KAS ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya jawab, ingin saya tanyakan tapi sudah terjawab. Jadi mungkin hanya satu yang ingin saya tanyakan. Baik. Soal kita perincian harga barang ya untuk kita belanja di KAS. Jadi kita kan sudah menetapkan harga sesuai dengan yang harga maksimal ya setiap jenis barang itu Pak. Oke. Ya. Jadi kita sudah rincikan, misalnya kita misalnya selama 1 tahun itu bos reguler kita 50 juta. Kita sudah rincikan semua 50 juta untuk belanja yang kita barang. Baik itu yang 521, 522 dan 523 ya toh? Betul. Jadi saat di perincian itu kan sudah habis total yang tadi di sudut di bawah itu barangnya sudah selesai kita belanjakan. Sekarang uang ini sudah habis ya, uang sudah habis 50 juta kita belanja. Sekarang untuk pajaknya bagaimana? Kita mau bayar pajak dari apa? Atau yang seperti biasanya yang kami lakukan saat ini untuk di Asmati itu setiap barang itu dikenakan pajak. Baik 521 dikenai PPh, yang 522 dan PPN-nya itu dikenai 523 itu dikenai PPN %. Jadi setiap barang itu langsung kita kenai pajak. Misalnya barang itu harga 100.000, kita langsung jadikan 110.000 begitu. Sehingga perencanaannya tuh habis 50 juta. Ya toh? Sehingga barang yang sehingga saat kalau pas pembayaran pajak kan memang
habis, kita juga tidak punya pegang apa-apa. Mungkin Iya. seperti itu yang biasa saya Oke, baik. tanyakan. Ya. Terima Baik, kasih. Pak. Sama-sama. Ini pertanyaan sangat luar biasa bagus sekali. Ini yang sebetulnya jarang sekali di setiap daerah ketika kita diskusi itu menanyakan ini. Kadang-kadang kita membelanjakan 50 juta itu malah untuk belanja barangnya, kita lupa pajaknya tidak dihitungkan. Betul sekali, Pak. Pertanyaannya bagus ini ya. Baik, saya akan jawab ya, Pak ya. Sekaligus saya coba sharekan. Mungkin tadi ini kalau tidak ditanyakan mungkin ada yang kelewat. Pertama, di bagian kertas kerja itu sekolah ketika menyusun pembelanjaan memang harus sudah terinclude harganya itu dengan pajak gitu ya. Contoh, saya belanja komputer seharga 6 juta. 6 juta itu sudah termasuk pajaknya loh, Pak ya. Jangan, karena kalau tidak termasuk pajak nanti Bapak dan Ibu beli komputer 6 juta, bayar pajaknya mau pakai apa kan gitu ya. Itu yang saya tebak dari Bapak gitu ya. Itu betul. Jadi dalam perencanaan itu saya buka lagi kertas kerjanya, Pak ya, supaya kita sama-sama paham. Baik, di dalam kertas kerja saya ambil contoh di sini. Ketika Bapak dan Ibu sebentar, saya tadi contoh yang sudah ada harganya itu pertama yang alat tulis kantor ya, saya ambil contoh alat tulis kantor dulu. Sebetulnya kalau alat tulis kantor itu sebetulnya relatif ya ke pajak atau tidaknya. Ambil saya printer ya, ambil contoh printer, misalkan pengadaan printer. Sebentar, belanja modal, kemudian saya ketikkan di sini printer, gitu ya. Nah, perhatikan Pak, di sini itu tidak muncul harga Pak, ya, tidak muncul harga. Ini sebetulnya riskan Pak untuk sekolah, riskan. Kenapa? Karena sekolah kadang-kadang ketika saya input di sini printernya satu unit, misalkan harganya 5 juta, ini contoh ya. 5 juta, itu sekolah kadang-kadang lupa bahwa 5 juta ini adalah sudah include dengan pajak. Begitu. Jadi terkait pajak ini nanti pajak itu kan bisa dibayarkan oleh sekolah atau bisa juga dibayarkan oleh si penjual gitu ya. Misalkan PPN, kadang-kadang harga 5 juta itu kan di penjual kadang-kadang sudah plus PPN. Nah, yang enak yang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus bingung masalah PPN-nya gitu karena sudah dipotong oleh si penjual. Namun kadang-kadang si perusahaan itu kan belum tentu semua itu perusahaan PKP atau perusahaan kena pajak. Ada juga yang non PKP. Artinya si perusahaan yang tempat kita belanja itu tidak boleh potong pajak, Pak. Artinya sekolah nanti yang membayarkan pajak. Nah, yang ini harus hati-hati. Tapi alangkah baiknya di bagian perencanaan ini kita harga 5 juta itu harus sudah include pajak, Pak. Kalau tidak include pajak seperti yang Bapak tadi sampaikan, nanti uangnya habis 5 juta pakai printer, kita lupa pajaknya tidak dibayar karena uangnya habis. Gitu ya. Nah, solusi paling enak Bapak dan Ibu supaya tidak terjadi kesalahan di sekolah seperti ini karena harganya diinput, Dinas Pendidikan itu bisa inputkan Pak harganya, Pak. Jadi sekolah cukup pakai harga yang dari Dinas Pendidikan, Pak. Di mana? Nah, saya balik lagi ke aplikasi Dinas Pendidikannya, Pak, ya. Ya, ini aplikasi Dinas Pendidikannya, Pak. Nanti ketika diklik referensi barang, misalkan saya pilih barang modal. Nah, di sini sudah ada acuan harga, Pak. Tuh, ya. Nah, baiknya Dinas Pendidikan itu mengisi harga barang di sini supaya sekolah itu tidak salah. Contoh nih ya, kalau di sini kan yang sudah terisi itu kan tempat cuci tangan ini ya, wastafel misalkan. Tempat cuci tangan wastafel, kita lihat ini masuknya ke barang modal 523 ya. 523. Coba. Saya ketikkan ya wastafel. Nah, ini ya. Tuh. Kalau dinasnya sudah menginputkan harganya, di sini sudah muncul, Pak. Sekolah tidak akan mungkin salah. Artinya 3,5 juta ini sudah plus pajak, Pak. Ya. Sudah plus pajak. Memang tetap sekolah memang harus memahami bagian pajaknya itu, Pak. Ya. Bagian pajak itu tetap harus
sehingga nanti harganya harus ditambahkan. Kalau tidak paham, karena begini Pak, bisa saja kita menganggarkan misalkan printernya harganya 3,5 juta. Ketika realisasi kan misalnya harganya cuma contoh misalkan 200.000, tidak kena pajak, bisa saja jadi seperti itu ya. Jadi kenapa kita tidak tanamkan langsung di sini misalkan pajaknya ada berapa gitu Pak. Memang bagusnya diinputkan Pak, ada pajaknya berapa ya Pak ya di perencanaan itu. Tapi kan jangan salah, di perencanaan itu ketika realisasi jangan-jangan belanja barangnya memang tidak kena pajak gitu kan. Gitu. Makanya yang paling aman yang paling aman nih, termasuk juga untuk Dinas Pendidikan, siapkan harga untuk sekolah. Dan sekolah yang kedua juga harus paham terkait pajaknya. Apalagi bendahara gitu ya. Bendahara. Bagaimana kalau misalkan terlanjur misalkan saya belanja 3,5 juta, nah misalkan atau 5 juta belanjanya, tapi saya tidak terinclude pajak. Nanti boleh sebelum nanti diinputkan ke Arkas, lakukan dulu pergeseran. Pak. Yeah. Lakukan pergeseran supaya nominalnya naik. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang harus dipahami Bapak dan Ibu. Bukan mentok, solusinya selalu ada, namun alangkah baiknya memang para bendahara itu memahami bagian pajak. Begitu, karena mereka yang mengurus uang dan ada tanggung jawab di situ. Begitu. Paling itu Pak yang bisa saya sampaikan. Apakah cukup bisa menjawab Pak? Iya, terima kasih Pak. Oke, baik. Yeah. Sama-sama. Baik, luar biasa Pak Guru yang dari Resmat ini, pertanyaan udah terjawab. Mudah-mudahan yang lain menyimak, harapan kami ikut menyimak karena ini betapa penting. Sekali lagi yang membuat catatan kami dikoordinasikan lagi dengan Dinas Pendidikan kaitan dengan harga agar operator dinas itu memasukkan sudah sesuai dengan aturan pajak supaya Bapak Ibu di sekolah tidak terbebani lagi dengan pajak. Jadi kembali lagi intinya daftar harga itu kembali ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Ketika mereka belum mengikludkan, kasihan Bapak Ibu juga lagi. Oke, terima kasih Pak Guru. Saya terima kasih karena sudah merespon dan menanyakan hal yang sangat penting sekali. Kita berpindah yang sudah resen berikut. Halo, selamat sore Ibu. Halo. Ya, silakan Ibu. Iya, sore Pak. Iya, selamat sore. Oh iya, selamat sore. Siang apa sore ya di Jakarta? Siang Ya. Pak Yayan. Iya, selamat siang Bu. Ini Pak, maaf. Luar biasa sebelumnya, masih semangat ini, kelihatan dari senyumnya nih. Iya. Saya dari SMP Negeri 5 Mimika, Pak. Saya mau tanya, seperti yang tadi Pak Yayan jelaskan, untuk yang pembayaran di SPJ untuk listrik tadi ya Pak. Boleh. Untuk listrik tadi kan Bapak mengatakan bisa beda-beda gitu ya. Nah, untuk kendalanya apakah nanti kalau misalnya bulan ini beda, misalnya bulan ini 400, terus bulan berikutnya 200, kemudian Bapak kan menyarankan ambil yang tertinggi lah gitu. Nah, kemudian untuk SPJ notanya nanti apa tidak bermasalah Pak, jika berbeda? Tidak masalah Bu, tidak masalah. Itu berbeda itu ya, namanya antara perencanaan dengan realisasi itu harga berbeda itu tidak masalah. Ibu merencanakan beli komputer saja 5 juta, tiba-tiba turun harganya belanja 5 jadi 4 juta, ya itu tidak masalah. Nanti ada sisa Bu, tentu ada sisa. Sisanya itu bisa Ibu anggarkan lagi untuk belanja yang lain. Bisa, baik itu di pergeseran ataupun di perubahan. Nah, kalaupun memang sisanya itu tidak akan dipakai belanja yang lain, itu nanti akan jadi silpa di tahun berikutnya. Jadi tidak masalah Bu, perbedaan antara nominal. Yang jadi masalah itu kalau Ibu menganggarkan di perencanaan 300, bayar listrik tiba-tiba jadi 400. Gitu, karena itu Ibu harus bergeserkan dulu, anggarannya dinaikkan dulu, baru diinputkan di pembayarannya. Itu Bu. Oh iya, terima kasih. Satu lagi Pak, Boleh. kalau untuk ini Pak, untuk ekstrakurikuler misalnya kan kalau tidak pandemi itu kan kita adakan ekstrakurikuler. Nah, kemudian untuk biaya transportasinya apa bisa dibiayai Pak? Oh iya, ekstrakurikuler ya Bu ya. Iya. Dulu di aplikasi Arkas itu, saya coba sharekan dulu ya Bu ya.
Di aplikasi Arkas itu sebetulnya ada fitur transportasi, Bu, ya. Yang kemudian itu tidak termasuk di dalam perencanaan. Ya. Ya, Bu ya. Contoh oh ini saya posisinya sedang revisi, Bu ya. Coba saya tunggu dulu sebentar, Bu ya. Saya siapkan dulu database-nya supaya enak kita jelaskan. Bentar. Ibu sepertinya dari headsetnya ini ada bunyi-bunyi. Nah, jadi kayak lagi main game itu, Ibu. Oh alah, punten kali Pak. Nggak apa-apa. Oke, ini saya sharekan lagi ya. Nah, di bagian saya bagian penata usahaan. Lihat dulu ini BKU-nya sudah terbuka atau belum. Oke, sudah terbuka. Sebetulnya dulu ya, sorry, kita belum punya saldo ya. Kalau ada error seperti itu jangan panik, dibiasakan dibaca. Padahal pesannya itu kita mau belanja, uangnya tidak ada gitu ya. Iya. Jangan kaget ya. Saya ambil dulu uangnya di bank. Oke. Nah, ketika peng-SPJ-an sebetulnya nanti Ibu dicoba ya, di bagian bawah sini biasanya kalau kegiatannya ekstrakurikuler itu kan ada transport. Kalaupun tidak ada, begini saja, Bu. Ibu bisa nanti ketika di sini kan tidak muncul ya, karena memang kayak pembayaran listrik begini ya, ini tidak muncul. Kalau misalkan tidak muncul di bagian sini terkait dengan transportnya, Ibu bisa nanti include-kan saja, Bu. Jadi sama seperti kaitannya dengan pajak gitu ya. Karena yang tahu itu yang ada transportnya atau tidak itu kan sekolah, Bu. Ya, sekolah. Karena kita tidak bisa patok bahwa ekstrakurikuler itu harus ada transport, itu tidak bisa begitu, Bu. Ya. Jadi gimana, Bu? Putus-putus, Bu. Kan bisa lakukan di luar jam sekolah. Oh, sebentar, Bu. Sebentar. Panitia, apa suara dari saya atau yang terputus atau dari Ibu nih? Halo, bisa? Iya. Oke. Gimana, Bu? Ya, maksudnya misalnya kegiatan itu dilakukan sore hari di luar jam sekolah gitu. Apakah bisa diusulkan di Arkas? Sebetulnya begini, Bu. Kalau dulu saya jelaskan yang dulu ya, Bu ya. Dulu kita di bagian SPJ itu di bagian SPJ di sini kita sediakan yang namanya transport ya, Bu ya. Namun nih ada plus minusnya, Bu. Kita sediakan transport di sini dan nominal transportnya itu di input sekolah, itu malah jadi overload, Bu. Overload itu kadang-kadang sekolah misalkan transportnya bisa kadang-kadang besar dan itu nanti tidak balance ke pencatatan. Alangkah baiknya Ibu bisa nanti sama seperti tadi pajak. Jadi ketika misalkan Ibu buat kertas kerja di sini ya, ketika buat itu misalkan kegiatannya kegiatan A. Ini ada berpeluang ada biaya transport gitu ya. Dimasukkan saja ke dalam satu kegiatan itu sudah terinclude harganya itu dengan transportnya, Bu. Oh begitu, kayak pajak tadi ya. Gitu. Karena kalau tidak begitu nanti kita di realisasi kita suruh inputkan manual transportnya, saya khawatir sekolah tidak memikirkan uangnya tidak pas gitu, Bu. Nanti pelaporannya kok beda ya, transportnya bisa tinggi kan, itu bisa beda-beda. Makanya sudah saja diinkludkan di bagian perencanaan di sini. Terkait nanti transportnya kepake atau tidak, nanti kan bisa ditarik sisanya, Bu. Kalau transportnya nggak dipakai, Ibu bisa ambil sisanya nanti anggarkan ke kegiatan yang lain. Begitu, Bu. Oh.
Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Iya, Siang. makin jelas Ibu Syagian ya. Nanti kalau Ibu kurang jelas, silakan buka di YouTube Sobat Arkas. Nah, ada di sana, pelajari sendiri ya. Pak Yayan ya sudah disiapkan Iya. di YouTube. Silakan Bapak Ibu catat di YouTube itu pakai akun nama Sobat Arkas. Ada beberapa yang sudah dibuat oleh Pak Yayan dan teman-teman di pusat, ada di sana, dipelajari. Kalau memang hari ini masih kurang atau mungkin ingin diulang-ulang di YouTube, akan diulang. Kalau hari ini kita nggak ada ulangan masalahnya, tidak ada. Kalau di YouTube Iya, Bapak mau ulang sekarang, besok, lusa dan seterusnya masih ada. Yang penting masih punya paket data saja. Terima kasih Ibu Syagian yang sudah bertanya, mudah-mudahan semakin jelas. Baik, Bapak Ibu, kita punya waktu sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ya, kita sudah resen. Pak Jen dari Kabupaten Waropen. Halo Pak Jen. Halo, selamat siang menjelang sore waktu Jakarta dengan waktu Waropen sore. Baik Pak, saya langsung saja. Selamat siang, Pak. Pak, itu tadi di SPJ itu kan kita aktifkan bulan, terus kita tarik. Ini ceritanya nih, misalnya sudah dari Januari kita sudah buka tutup, Februari buka tutup, terus di Maret buka, lupa untuk di entry catatan bulanannya, langsung ditutup. Nah, apakah kita bisa kembali karena sudah lewat ke bulan keempat, bulan ketiganya itu lupa mengisi catatan BKU-nya. Apakah kita bisa kembali ke bulan 3 atau tidak? Oke. Nah, itu saja. Oke. Saya kembalikan. Oke, baik. Kalau jawaban simpelnya Pak bisa Pak, tapi saya akan praktekkan ya Pak ya. Siap. Ya. Jawaban itu bisa Pak. Ya, siap. Itu yang saya sebut dengan istilahnya mundur bulan Pak ya. Mundur bulan. Nah, contoh baik, Pak Jen. gitu. Oke. Sebentar. Nah, di sini saya buka dulu. Ini kan BKU ya. Saya ambil contoh seperti yang tadi Bapak sampaikan kasusnya. Misalkan Februari saya tutup nih. Saya tutup. Oke. Misalkan kita tunggu dulu ya Pak ya. Nah, buka tutup BKU ini saya pertegas lagi, itu boleh ada internet, boleh juga tidak ada internet ya. Nah, kita tunggu dulu, ini sedang mengecek koneksi internetnya. Oke. Mohon ditunggu dulu ya Pak ya. Siap. Oke, ini tidak ada internet misalkan ya, ini contoh saja. Oke. Kemudian saya sudah buka bulan Maret. Oke, sorry. Nah, kita lihat dulu. Nah, misalnya saya sudah buka bulan Maret, tiba-tiba teringat, aduh, di Februari itu atau penerimaannya adanya di Februari. Atau misalkan ada pencatatan di Februari yang terlewat oleh Bapak sehingga harus mundur bulan. Bisa Pak, di bawah sini ada tombol hapus BKU. Nah, yang jadi catatan, ingat, ketika kita lakukan hapus BKU bulan Maret, artinya pencatatan di BKU yang di bulan Maret itu ikut terhapus Pak. Jadi, misalkan gini ya Pak ya, saya kasih contoh spesifik ya Pak ya, biar kita sama-sama enak nih. Nah, misalkan saya SPJ kan di bulan Maret, misalkan saya bayarkan honorarium ya, misalkan ini ya, 1, saya klik OK. Nah, tiba-tiba Bapak keingetan bahwa ada pencatatan di bulan Februari itu lupa, saya ada bayar listrik belum terinput gitu Pak. Caranya bagaimana? Tutup dulu, baru saya klik hapus BKU-nya Pak. Hapus BKU, iya. Nah, tunggu. Nah, lihat, dia akan mundur ke bulan Februari. Ya, risikonya yang tadi sudah kita catat, yang pembayaran honor itu akan terhapus juga di bulan Maretnya. Artinya harus diinput ulang, Pak. Siap. Boleh mundur bulan, tapi ada risiko itu, gitu Pak ya. Nah, alasannya kenapa Pak harus diinput ulang? Karena begini, dalam catatan akuntansi sebetulnya tidak dibolehkan mundur bulan Pak, karena nanti terkait dengan totalan saldonya akan aneh kalau misalkan tidak dihapus gitu. Makanya
risikonya ya itu Pak, Bapak yang bulan Maretnya hapus ulang, nanti Februarinya diinputkan, setelah itu buka lagi yang Maret dan diinput ulang. Itu Pak paling Pak. Siap. Pak Jen. Cukup jelas. Cukup jelas Pak Jen. Cukup jelas, sangat jelas. Cukup jadi sangat. Oke, baik. Iya, Oke, terima kasih Pak. sangat jelas. Yang penting jangan terlalu banyak makan pinang, lupa terus itu. Oh iya, satu lagi Pak, mundur bulan ini Pak Jen, Iya, Jen iya, dan iya, Pak Pak. dan semuanya, untuk yang mundur bulan ini, memang fitur ini kan mungkin membantu sekolah, namun alangkah baiknya jangan dibiasakan mundur bulan Pak. Karena Siap. gini Pak, saya juga harus memikirkan dinas pendidikan yang melakukan pelaporan Pak. Kalau Bapak sudah masuk bulan April, Bapak mundur bulan ke Februari, kan nanti pelaporannya mundur lagi tuh di dinas pendidikannya. Betul. Nah, alangkah baiknya ketika akan mundur bulan, ya koordinasi lah. Kasihan dinas pendidikannya nanti pelaporannya kok sekolah rubah-rubah gitu ya. Nah, memang betul ada fitur mundur bulan, namun ini gunakan secara bijak lah. Secara bijak. Ya, Makanya tadi di tips itu pencatatan BKU, alangkah baiknya diperhatikan, jangan sampai kita mengambil solusi mundur bulan. Karena kasihan dinas pendidikannya. Itu paling Pak. Ya, siap Pak. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Jen udah bergabung kembali dengan pertanyaan luar biasa. Intinya kalau kelupaan dimaklumi, tapi jangan sering-sering lupa lah. Ya. Baik, terima kasih. Saya berpindah ke yang sudah resen berikutnya. Halo Ibu Teresia. Ibu Teresia Siahaan, silakan di unmute mic-nya Bu. Oke, sudah. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Izin Bu, mic head-nya didekatkan biar jelas head mic-nya. Iya. Ya, udah ya. Silakan Bu dengan pertanyaannya. Baik, selamat sore Pak Yayan. Selamat sore Ibu. Ya baik, tadi ada sebenarnya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi sepertinya sudah ditanyakan. Contohnya terkait pajak tadi ya. Iya. Tapi di sini yang masih berkaitan pajak nih. Ada belanja, misalkan ini belanja di toko, dia nggak akan. Kadang ada toko yang nggak mau kasih, misalnya gini, dia hitungannya dengan pajak gitu. Jadi misalkan contoh kertas nih, kalau 80.000 ya 80.000, nggak mungkin dia nambahin misalnya jadi 88.000 kan PPN 10% nih, seperti itu. Tetap dia stay harga dengan 80.000. Terus berikutnya lagi, apakah administrasi bank yang setiap bulan dipotong pada rekening masuk dalam Arkas? Oke. Terus yang ketiga, apa diperbolehkan pembayaran insentif bagi guru yang belum terdaftar di Dapodik? Contohnya kegiatan pendampingan les sore hari. Seperti itu. Terus untuk pengisian kertas kerja yang per bulan, apakah dapat diisi? Oh, sebentar Bu, sebentar. Ibu Teresia, sebentar. Ini saya catat dulu biar tidak lupa ya. Yang tadi terkait, yang pertama itu terkait pajak yang tokonya tidak ini ya Bu ya? Iya. Yang tokonya tidak mau mengeluarkan harga pajaknya Pak Yayan. Iya. Rekan pajak. Yang kedua terkait dengan honor apa tadi? Insentif ya? Insentif untuk guru yang tidak terdaftar di Dapodik. Oke. Terus yang berikut tadi kaitan apakah potongan pajak di bank itu masuk dalam laporan Arkas gitu? Administrasi bank ya? per bulan. Oke. Ya, setiap bulan dipotong. Oke, siap. Terus kemudian yang terkait pengisian kertas kerja per bulan, apakah dapat diisi secara offline per bulan, terus sinkronnya itu per 3 bulan. Karena kalau di pedalaman Asmat itu kan tidak setiap saat kepala sekolah ataupun bendaharanya harus ke kota kabupaten cari jaringan seperti itu. Iya. Nah, sekedar masukan juga untuk Arkas Kabupaten Asmat, mohon menginput item-item belanja yang misalnya seperti tiang umpak, tikar mat, tambalan perahu fiber, seperti itu, sehingga
Di Iya. Arkas itu Request ya, Bu, tidak ya? muncul. Request ya. Arkas itu tidak muncul sehingga Ya. kita ini mau kasih nama Tikarmat ini apa gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Selamat sore. Sama-sama. Ini dari jauh dari yang jauh. Silakan. Halo. Bu, ya. Halo. Ya. Ya, baik, Wah. Ini sekali nanya borongan nih. Ibu Teresia ini di Papua tapi ada marganya Siahaan, ini seperti dari Medan ini. Ya. Baik, saya jawab ini dari borongan pertanyaan ini ya. Sambil saya men-sharekan screen saja ya, biar nanti terlihat. Nanti kalau saya harus sharekan nanti sudah langsung terlihat. Baik, dari pertanyaan yang pertama terkait dengan tokonya tidak mau mengeluarkan pajak, ya tidak masalah Bu kalau tokonya tidak mau mengeluarkan pajak begitu, karena yang tadi saya sampaikan, yang perusahaan yang boleh narik pajak itu tidak boleh sembarangan, karena ada yang namanya PKP dan non PKP. PKP adalah perusahaan kena pajak, yang non PKP berarti perusahaan yang tidak kena pajak Bu. Jadi tidak boleh melakukan penarikan pajak, itu betul ya, tidak boleh. Nanti kalau misalkan ketika kita belanja ke toko tersebut, misalkan kena pajak, tapi tokonya tidak mau narik pajak, nanti di aplikasi Arkas tetap muncul pencatatan pajaknya Bu. Jadi acuannya nanti tetap Ibu nanti tidak usah khawatir kalau memang nominal belanja itu termasuk dalam perhitungan pajak, nanti di aplikasi Arkas akan muncul pajaknya. Nah, artinya bagaimana kalau Ibu belanja juga harus menyesuaikan, misalkan belanja ATK itu akan kena pajak di aturan yang baru. Kalau dulu itu kan 2 juta ya, 2 juta belanja ATK gitu ya, nanti baru kena pajak. Kalau sekarang itu kalau tidak salah itu 4 juta. Jadi kalau Ibu belanja lebih dari 4 juta itu baru kena pajak. Nanti yang bayar pajaknya siapa? Bisa dari tokonya, bisa juga dari sekolah, tergantung Ibu belanjanya ke toko yang PKP atau non PKP. Ya, kalau misalkan ke toko yang non PKP, kan di sini ketika saya tunjukkan ya Bu ya. Nih, di sini ada checklist menggunakan pajak Bu. Ya, kalau pajaknya sudah dipotong atau misalkan nominalnya misalkan sudah terinclude di tokonya harga segitu itu udah dengan pajak, Ibu tinggal hilangkan checklistnya. Ya, hilangkan checklistnya. Ya Bu Teresia, terdengar Ibu? Saya khawatir terputus. Ya, di sini ada checklist menggunakan pajak Bu. Ya, kalau harga yang Ibu dapat dari tokonya sudah include pajak, maka hilangkan checklistnya. Tapi kalau tidak dengan include pajak, ya, Ibu harus checklist ininya. Artinya pajaknya di-include di harga tersebut. Ya Bu ya, di harga yang Ibu masukkan di sini. Contoh misalkan belanja apa ya? Oh, ini kebetulan di sini tidak ada nih kena pajak karena harganya kecil semua ya. Nah, jadi ketika dipilih seperti ini gitu ya. Nah, nanti tinggal diinputkan. Nanti kalau misalkan pajaknya sudah terinclude di notanya Bu ya, terinclude di notanya, maka ini hilangkan ya, karena pajaknya dibayarkan oleh toko tersebut. Tapi kalau pajaknya dibayarkan oleh sekolah, maka checklist ini jangan hilangkan karena dia akan menghitung harga pajaknya berapa. Ya, jadi tinggal disesuaikan di sini Bu. Kalau misalkan tokonya tidak mengeluarkan pajak, nah ini yang kasus seperti ini. Tokonya tidak mengeluarkan pajak atau bukan perusahaan yang bisa narik pajak gitu ya. Nah, Ibu harus hitung ketika belanja itu, oh saya jangan semuanya 4 juta atau 5 juta saya bayarkan. Karena Ibu harus hitung dulu pajaknya berapa, berarti harganya harus di bawah yang kita rencanakan Bu. Ya, karena nanti kasusnya kalau dibelanjakan full 5 juta sementara kena pajak, nah nanti sama seperti kasus yang awal tadi, nanti Ibu bayar pajaknya pakai apa, karena uangnya habis semua gitu. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Pertanyaan 1 kira-kira menjawab tidak Bu Teresia? Ya, Halo Ibu Teresia. Terkait Oke, ya masih tersambung. Ya, silakan Bu. Oke, maksudnya gini, ATK 4 juta.
Ya, di perencanaannya itu 4 juta. Terus belanjanya berarti 3.600.000 karena potong pajak. Betul. 10% ya. Betul. Nah, 3.600.000 terus berarti bukti dari nota pembelanjaan itu tetap 3.600.000. Betul, 3.600.000 ketika nanti diinput ke Arkasnya nanti akan muncul Bu pajaknya sendiri. Pajaknya misalkan 400.000 nanti akan digabung dengan 3.600.000-nya itu. Gitu. Nah, nanti yang 400.000 itunya Ibu yang bayarkan pajaknya. Begitu. Ya, baik. Berarti di Arka itu harga tetap untuk ATK itu 4 juta ya? Itu tidak dari Arkas sebetulnya Bu, dari aturan perpajakan ya Bu. Kami akan ikuti kalau misalkan dari perpajakannya diturunkan lagi, ya kami turunkan lagi gitu kan. Itu karena aturan itu yang kami pasang itu dari perpajakan. Tujuannya supaya sekolah yang tidak mengetahui terkait hal itu masih bisa gunakan aplikasi Arkas seperti itu Bu. Iya, baik. Itu yang pertama. Kira-kira jelas ya Bu ya yang pertama ya? Ya jelas. Baik, yang kedua terkait honor insentif guru yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, sebetulnya secara juknis itu tidak boleh Bu, karena aturannya sudah jelas bahwa pembayaran honor itu kan ada ya, ada tendik, tenaga kependidikan dan juga guru. Itu kalau yang tendik ya, kalau misalkan guru honorernya itu guru yang melatih ekstrakurikulernya bukan dari guru itu boleh karena dibolehkan karena untuk tenaga kependidikan itu. Nah, kalau yang di luar tenaga kependidikan bagaimana? Nah, itu juga sebetulnya ada bedanya gini Bu, guru dan tendik, awas jadi catatan. Kalau yang harus terdaftar di Dapodik per 31 Desember itu 2019 itu hanya guru Bu. Jadi kalau tendik, baik itu tukang kebun, security, dan lain sebagainya, itu masuknya tenaga kependidikan, itu bisa didaftarkan kapan saja, dan nanti aplikasi akan mendownload, mendaftarkan kemana? Mendaftarkan ke Dapodik, nanti aplikasi Arkas akan menariknya per 1 jam sekali, Bu, tiap hari, gitu ya. Jadi kalau untuk pelatih ekstrakurikulernya, kita masukkannya ke tendik itu boleh. Daftarkan saja Bu ke Dapodik. Daftarkan ke Dapodik gitu ya. Kalau misalkan merasa repot ya tentu tidak bisa dicatatkan. Artinya Ibu diinkludkan saja di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu sudah include insentif. Namun di sisi pencatatannya tidak boleh dicatatkan karena memang tidak boleh gitu ya. Kalaupun mau dicatatkan dengan insentifnya tentu harus didaftarkan dulu Bu ke Dapodik sebagai tenaga kependidikan. Seperti itu Bu. Kira-kira yang kedua jelas tidak Bu Teresia? Bu Teresia. Iya, sepertinya beliau terlepas dari jaringan Pak Yayan. Itu di Asmat sana jadi. Oh iya, aduh. Tapi luar biasa, masih bisa mengikuti. Halo. Ini muncul lagi. Gimana Bu? Tadi terputus di bagian mana Bu? Terputus di ini yang tendik tadi. Maksud saya begini, saya masih belum jelas di bagian misalkan guru ini belum terdaftar, artinya tidak semua guru di pedalaman sekolah di pedalaman Asmat itu ada semua itu. Dari satu sekolah mungkin cuma 3 guru. Mau nggak mau kan harus menambah satu guru sekolah seperti itu toh. Jadi belum sempat didaftarkan di Dapodik. Baik Bu, kalau kasusnya seperti itu, alangkah baiknya udah aja diinkludkan bahwa di kegiatan ekstrakurikuler itu meskipun tidak dicatatkan, Ibu sudah terinclude insentifnya Bu. Jadi insentifnya dibayar meskipun di sisi pencatatan itu sudah terinclude ke dalam kegiatan. Begitu saja Bu. Karena kan kalau kita inputkan, memang kita punya aturannya seperti itu Bu, harus memang terdaftar di Dapodik. Nah, namun hal itu bisa Ibu tangani lah, karena memang kondisi di lapangan itu kan tidak semudah sesuai juknis gitu ya. Tetap, nah Ibu bisa include-kan saja ke dalam kegiatannya gitu ya. Kegiatannya misalkan senilai 1 juta, nanti masalah pembayaran insentifnya silahkan diatur sekolah, tapi nanti dari sisi pencatatannya digabungkan dengan nominal kegiatannya. Begitu Bu Teresia. Iya, baik, jelas. Ya, baik. Yang ketiga terkait dengan administrasi bank.
Administrasi bank itu ada penginputannya Bu Teresia. Ada penginputannya. Di sini nih Bu, ketika Ibu tutup bulan Februari, ini ya, saya tutup bulan Februari. Nah, di sini Bu. Ya. Terlihat Ibu Teresia? Seperti terlihat. Nah, ini adalah pencatatan administrasi bank ya, termasuk dengan bunga bank ya. Kalau bunga bank itu kan masuk penambahan masuknya ya ke rekening Ibu. Nah, kalau administrasi bank itu kan pemotongan karena Ibu kita harus bayar ke bank bahwa ada biaya administrasi yang setiap bulan. Seperti itu, Bu. Diinputkannya di sini, Bu. Ya. Diinputkannya di sini. Ibu nanti bisa minta rekening koran ke bank setiap bulan, nanti kita bisa lihat oh ada administrasi banknya. Nanti diinputkan di sini, Bu. Oke. Itu Bu ya. Kalau administrasi banknya belum keluar dari bank, biasanya keluar ya di awal bulan ya Bu ya. Ibu jangan dulu ditutup BKU-nya. Tutup nanti ketika administrasi banknya sudah keluar supaya nanti bisa diinputkan di sini. Ya, Ibu Teresia, jelas ya Bu ya? Iya. Tapi saya belum jelas sedikit Pak Oke, ini. boleh. Iya, halo, ada Bu. Ada. Halo. Iya, ada suaranya. Kedengaran ya? Oke. Iya. Oke. Iya, begini Pak. Administrasi bank itu setiap bulan ada pemotongan. Contohnya di sini ya, 11.000 setiap bulan. Itu kan dipotong rekening sekolah. Betul. Terus ada lagi pemotongannya itu bunga bank. Terus ada bunga bank yang untuk rekening sekolah, ada bunga bank yang untuk kasda. Seperti itu. Nah, pemotongan administrasi bank yang 11.000 setiap bulan ini, apakah kita selipkan di Arkas ini atau memang potong saja rekening sekolahnya gitu? Diinputkan di sini Bu. Ini kan dari sisi pencatatan ya Bu ya. Karena kalau maksudnya di rekening sekolah itu kan otomatis itu sama bank Bu dilakukannya. Gitu. Tujuannya kenapa kita harus input di sini supaya saldo kita yang di bank dengan saldo yang kita punya itu harus sama Bu. Harus sama. Begitu tujuannya gitu. Jadi kalau di rekening banknya mah sudah dilakukan oleh pihak bank kan dipotong langsung begitu. Nah, kita di bagian pencatatan di BKU-nya kita yang input sendiri Bu. Diinput sendiri gitu sesuai dengan pemotongan yang dilakukan oleh bank sehingga saldo kita yang di bank dengan yang di aplikasi Arkas itu nominalnya sama. Begitu. Oke, baik. Ya. Jelas ya Bu ya? Jelas. Oke, baik. Berikutnya adalah offline. Di BKU saya offline Pak, gitu kan per bulan gitu. Boleh tidak sinkronnya per 3 bulan? Boleh Bu, boleh. Gitu ya. Itu saran dari saya itu yang setiap hari itu kan sebetulnya bagi yang memang tidak terlalu kesulitan Bu ya, supaya kita memudahkan dinas. Toh kalaupun memang internetnya itu sulit, mau sebulan sekali, mau 3 bulan sekali boleh, tapi baiknya koordinasi dengan dinas. Kasihan nanti dinasnya nungguin ini kok belum masuk datanya gitu ya. Biar dinas pendidikannya tidak galau, Ibu kasih tahu Pak, kami dari sekolah ini akan sinkronnya per 3 bulan ya Pak ya, karena internetnya susah. Jadi dinasnya paham tiap 3 bulan mereka pasti ngecek data yang sekolah Ibu. Begitu Bu, boleh. Ya, jelas ya Bu Teresia? Jelas sekali. Oke. Terima kasih Sudah Bu. titik terang ya Bu. Atur nuhun ya. Sami-sami Ibu. Sami. Sawang Sulna. Iya. Jelas kalau tadi Pak yang kita kan marganya Sean. Oh di Papua banyak Pak, orang Indonesia bagian paling berat di Sumatera Utara banyak di Papua. Lengkap Pak di Papua. Iya. Baik, terima kasih Bu Sian telah bergabung. Salam buat teman-teman di sana. Salam sehat selalu. Baik, Pak Yayan. Ya. Karena waktu juga kita sudah pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kali kami mohon kepada Bapak Ibu, mohon maaf jika kami tidak bisa mengakomodir semua kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, tapi kami berikan atensi yang luar biasa yang masih present. Tapi kan juga dibatasi waktu. Jika nanti pertanyaan Bapak tadi sudah tercover dengan teman-teman lain, disimak. Jika belum, silakan lagi saran Pak yang tadi buka Sobat Arkas di YouTube. Di sana ada beberapa yang ditampilkan melalui YouTube.
Iya, termasuk juga nanti di YouTube itu kita bisa berbagi komentar di sana. Nah, hanya mungkin kalau di YouTube terbatas ya, kita agak susah ngirim file gitu di komentar itu. Tapi setidaknya kita bisa berkomunikasi, jika ada kendala nanti saya bisa jelaskan di situ. Tapi satu poin yang mungkin harus jadi catatan, jangan lupa Bapak dan Ibu yang di sekolah, Bapak dan Ibu punya dinas pendidikan yang bisa dijadikan tempat untuk berkoordinasi gitu ya. Jangan sampai semuanya berpikir kesulitan untuk koordinasi karena tidak bisa menghubungi orang pusat. Jangan lupa kita punya dinas pendidikan. Itu. Baik. Terima kasih Pak Yayan telah bersama kami dari siang hingga sore ini. Materi yang luar biasa yang dinanti Bapak Ibu guru semua di meeting Zoom kali ini, dan sangat luar biasa. Buktinya sampai siang ini peserta kita di atas 100, semakin naik. Mungkin tadi ada yang keluar karena mohon izin, mereka ada kegiatan lain. Ada beberapa yang sudah izin, Pak. Baik, Yan, sebelum kita tutup mungkin ada closing dari Pak Yan berkaitan dengan RKS ini buat teman-teman di Papua. Baik, iya, terima kasih Pak. Closing dari saya mungkin satu, kita terkendala di aplikasi RKS ini kan karena memang kita mungkin kurang